Pernahkah Sobat Aye mengalami saat berada di dalam rumah, hati terasa tak tenang, bawaannya selalu bad mood, kesulitan demi kesulitan dalam kehidupan datang silih berganti. Mungkin tanpa sadar ada benda-benda di rumah yang menghalangi keberkahan hidup kita, membentuk energi negatif yang berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Jangan biarkan hal ini terus terjadi. Mari cari tahu apa saja benda-benda tersebut agar hidup kita kembali dipenuhi keberkahan dan ketenangan. Simak penjelasan 10 benda dalam rumah yang berpotensi membawa sial setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Aye yang dirahmati Allah, di dalam Islam kita percaya bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Namun kita juga diajarkan untuk menjaga kebersihan hati, akidah, dan lingkungan, termasuk rumah tempat kita tinggal. Ada beberapa benda tertentu yang diyakini dapat menghalangi keberkahan dan membawa energi negatif ke dalam rumah. Pada kajian kali ini, saya akan menyampaikan apa saja 10 benda-benda yang dapat membawa kesialan di dalam rumah dan di dalam kehidupan kita, dan bagaimana benda-benda ini bisa berdampak buruk pada rezeki dan ketenangan kita. Mari simak penjelasannya sampai selesai agar Sobat Aye tidak salah paham dan mendapatkan manfaat sepenuhnya. Yang kesatu, cermin retak atau cermin yang sudah rusak. Cermin yang retak bukan hanya merusak estetika, tapi juga diyakini memancarkan energi negatif. Dalam Islam, menjaga kebersihan dan kerapian rumah adalah tanda syukur atas nikmat Allah. Cermin yang rusak bisa mengganggu kenyamanan dan suasana hati, karena cermin tersebut memantulkan citra yang tak sempurna. Jadi, sebaiknya segera ganti atau perbaiki cermin yang retak di rumah sobat. Yang kedua, barang dari hasil riba. Barang yang diperoleh dari hasil riba tidak akan membawa keberkahan, bahkan akan menjadi penyebab kemiskinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 276, yang artinya Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Karena itu, mari kita jauhi riba dalam semua aspek kehidupan, agar rezeki dan rumah tangga kita selalu diberkahi Allah. Yang ketiga, barang hasil curian. Barang yang diperoleh dengan cara haram, seperti mencuri atau menipu, akan menutup pintu rezeki. Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Pastikan semua barang di rumah sobat berasal dari sumber yang halal. Barang yang keempat yaitu barang yang tidak terawat. Barang yang kotor, rusak, atau barang bekas yang tidak terawat bisa menjadi sarang penyakit sekaligus energi negatif. Islam mengajarkan pentingnya kebersihan. Rumah yang bersih dan rapi akan membawa kenyamanan dan keberkahan. Jangan lupa merawat barang-barang yang ada atau buang barang yang telah tak terpakai. Yang kelima, media yang menyimpang dari syariat Islam. Buku, majalah, atau media yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti konten pornografi atau ajaran sesat bisa merusak suasana hati dan akidah para penghuni rumah. Simpanlah hanya media yang bermanfaat di dalam rumah yang dapat meningkatkan pengetahuan dan iman kita. Barang yang keenam yaitu alat musik yang digunakan untuk kemaksiatan. Alat musik bersifat netral, tapi jika digunakan untuk mendukung kemaksiatan, bisa membawa dampak buruk pada kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, akan ada dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, khomer, dan alat musik. Gunakan alat musik hanya untuk hal yang positif, atau hindari sama sekali jika dirasa lebih aman bagi iman kita. Yang ketujuh, barang yang berhubungan dengan sihir atau barang yang berhubungan dengan kesyirikan. Barang-barang seperti jimat atau benda-benda mistis lainnya seringkali menjadi penyebab kesialan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menggantungkan jimat maka dia telah melakukan kesyirikan. Segera musnahkan barang-barang semacam ini sesuai syariat agar rumah Sobat Aye bersih dari dosa-dosa besar. Yang kedelapan, patung atau berhala.
patung atau berhala tidak hanya menjerumuskan kita pada kesyirikan, tapi juga menghalangi malaikat rahmat masuk ke rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat tak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat patung di dalamnya. Gantilah patung hiasan ini dengan dekorasi seperti kaligrafi Islam atau lukisan-lukisan yang lebih bernilai ibadah bagi kita. Yang kesembilan, hiasan bergambar makhluk bernyawa. Lukisan atau gambar makhluk hidup juga bisa menjadi penghalang keberkahan. Islam menganjurkan kita untuk lebih memilih hiasan yang bebas dari unsur bernyawa, seperti pemandangan atau kaligrafi. Yang kesepuluh, koleksi barang yang tidak bermanfaat. Barang yang menumpuk tanpa fungsi dapat mencerminkan pemborosan, yang merupakan sifat tercela. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 27, yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara dari syaitan. Hiduplah yang sederhana dan sumbangkan barang yang tak lagi Sobat AY butuhkan. Sobat AY yang dirahmati Allah, demikianlah 10 benda di dalam rumah yang dapat membawa kesialan bagi kita. Mari kita jaga rumah kita sebagai tempat yang nyaman dan penuh keberkahan. Singkirkan barang-barang yang tidak bermanfaat dan ganti dengan hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah. Sebelum saya akhiri, saya mohon dukungan kepada sobat semuanya, sudi kiranya untuk like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Jikalau Sobat AY mempunyai topik kajian, amalan, atau doa yang ingin dibahas, Sobat bisa tuliskan di kolom komentar. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.